Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah struktur beton 3 untuk analisa elemen kolom dan HBK. Minggu ini Bu Dita akan terangkan terkait dengan desain kolom sesuai dengan SNI 2013. Adapun untuk komponen pemikul lentur dan gaya aksial untuk SRPMK pada SNI 2013 pasal 21.6.1. Persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk yang ini ya. Jadi untuk gaya aksial terfaktor maksimum yang bekerja pada kolom harus melebihi nilai ini. AG kali F aksen C per 10. Untuk yang kedua yaitu sisi terpendek penampang kolom tidak melebihi 300 mili. Ini ya. Kemudian yang ketiga, rasio dimensi penampang tidak kurang dari 0,4. Jadi rasio antara lebar dan tingginya itu tidak boleh kurang dari 0,4. Kemudian selanjutnya yang ini Adapun untuk persyaratan tulangan lenturnya, menurut SNI 2847 2013 pasal 21.6.2, kuat lentur dari suatu kolom harus memenuhi persyaratan berikut. Jadi sigma MNC, apa itu MNC? Nanti Bu Dita bikinkan Excel-nya ya. MNC, yang dimaksud dengan MNC itu apa? Jadi kita harus mendapatkan nilai gaya aksial dari kolom bawah, kolom desain, dan kolom atasnya. Itu kita harus punya nilai gaya aksial dari ketiganya. Nah, nilai sigma MNC ini adalah penjumlahan dari gaya aksial terfaktor di kolom atasnya dari yang kita desain ditambah dengan gaya aksial terfaktor dari kolom yang kita desain gitu. Sedangkan MNB ini adalah gaya aksial terfaktor dari kolom yang di bawahnya. Nah, nilainya adalah lebih dari sama dengan 6/5 sigma gaya aksial terfaktor dari kolom yang di bawahnya, atau 1,2 kali sigma MNB ya. Nah, ini ya misalnya ya. Jadi ini adalah Nah, misalnya ini adalah kolom yang di atasnya, sedangkan ini ada reaksi dari kolom yang di atasnya. Kemudian ini ada kolom yang kita desain di sini ya. Ini ada momennya di sini, momen dari kolom yang kita desain. Kemudian kita meninjau kolom yang di bawahnya lagi untuk mendapatkan gaya aksial dari kolom yang di bawahnya. Nah, nilai-nilai momen tersebut
Nah, nilai yang ini kita jumlahkan untuk mendapatkan definisi dari sigma M N C. Gitu ya. Aku juga enggak kok. Nah, ini lebih dari ini ya. Ini yang kita desain ditambah sama yang kolom yang di atasnya. Ini kolom yang didesain ya. Nah, ini kolom yang di atasnya. Nah, ini harus lebih dari 1,2 gaya aksial terfaktor untuk kolom yang di bawahnya. Adapun untuk persyaratan tulangan transversalnya sesuai dengan pasal 21.64 ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya untuk kolom sebagai pemikul lentur dan gaya aksial pada SRPMK. Yang pertama di sini, kolom harus didetailkan dengan baik untuk menghasilkan tingkat daktilitas yang cukup. Berarti sesuai dengan persyaratan yang di atas tadi ya, sebagai kolom lentur. Terutama pada saat mulai terbentuknya sendi plastis akibat beban gempa. Pada daerah sendi plastis kolom, daerah sepanjang L0 dari muka hubungan balok kolom di kedua ujungnya harus disediakan tulangan transversal yang mencukupi. Panjang L plastis kolom diambil tidak kurang dari yang pertama, tinggi penampang komponen struktur pada muka hubungan balok kolom atau pada segmen yang memiliki potensi terjadi lalat lentur. Nanti Bu Dita masukkan Excel. Kemudian ada L/6 dari bentang bersih komponen struktur dan 450 mm. Ketiganya ini harus terpenuhi. Nah, di sini ya. Jadi ini persyaratan yang tadi yang dibicarakan. Nah, ini ada L0-nya dari ujung kolom. L0 itu harus memenuhi 3 persyaratan yang tadi, bahwa terbesar antara H1 dan H2. Ini ya, ini H1-nya dan ini H2-nya. Kemudian 1/6 bentang bersih dari kolom itu sendiri, kemudian 450 mili gitu kan ya. Kemudian adapun jarak untuk tulangannya yaitu 1/4 H1 atau H2, kemudian ada 6 dB, kemudian ada S0. Nanti dijelaskan di bawah. Nah, ini ya, ini ada jarak tulangan, kemudian jarak tulangan dari ujung kolom. Dan seterusnya. Nanti ada di bawah Bu Dita jelaskan. Adapun untuk bentuk tulangannya seperti gambar berikut. Ini contoh detail untuk penampang kolomnya. Jadi, dua pengikat silang yang mengikat tulangan longitudinal yang sama harus mempunyai kait 90% yang dipasang secara selang-seling. Jadi ini ya. Yang pertama ini yang kedua. Berapa panjang pengaitnya? Yaitu sebesar 6 dB. Kalau yang bentuknya seperti ini yaitu sepanjang 75 mili gitu. Untuk ukuran X
L kecil ya, diukur dari as ke as kaki sengkang, tidak boleh melebihi 350 mili. Nilai H1 dalam persamaan 15.35 diambil dari nilai X yang terkecil. Nanti didetailkan di Excel ya, biar tergambar. Dan kalau bisa punya SAP 1425 ya, biar bisa pakai aplikasi yang dari Budita kasih, biar jelas gitu. Kemudian di sini ada ASH1, ada ASH2. Ini Excelnya ya, ini diambil dari as ke as tulangan. Nah, ini nanti Budita bikinkan case-nya untuk perencanaan kolom seperti yang perencanaan balok sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.